Salsabila hadir, Adelia hadir Ibu, Alivia Hadir Bu. kayaknya hadir semua nih ya. Iya Bu. Ya. Hari ini kita tuh akan mempelajari materi pokoknya yaitu isi dan kebahasan teks novel. Nah, kompetensi dasarnya itu yang kita harus menganalisis isi dan kebahasan novel. Nah, di sini anak-anak tujuan pembelajaran kita itu harus menentukan atau menemukan isi atau unsur intrinsik dan ekstrinsik dan kebahasaan ungkapan majas berbahasa novel. Nah, di sini pasti anak-anak sudah pernah dengar ya unsur-unsurnya itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Nggak tahu. Nah, unsur intrinsik yaitu dari kata awalnya in, yaitu unsur yang ada di dalam daripada novel tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu bisa disebut unsur yang berada di luar daripada teks novel tersebut. Nah, unsur-unsur intrinsik novel ini ada yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama ada tema, kemudian ada tokoh atau penokohan, selanjutnya ada alur atau plot, selanjutnya juga ada setting, waktu, tempat, ataupun suasana, lalu ada sudut pandang atau point of view, gaya bahasa, serta amanat atau pesan. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya ada biografi dan latar belakang penulis, kilas di balik layar, dan juga nilai yang ada di masyarakat. Nah, tema itu merupakan gambaran luas dari atau tentang kisah yang diangkat sebagai cerita dalam novel tersebut. Kira-kira ada yang tahu apa saja tema dari sebuah novel? Tidak, Ibu, nggak tahu Bu. Nah, temanya itu bisa tentang cinta, keluarga, kemudian petualangan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tokoh atau penokohan. Di sini, tokoh itu merupakan gambaran dari seorang karakter yang diciptakan oleh pembuatnya atau pengarang dari novel tersebut. Nah, di sini ada watak. Watak itu pasti ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan antagonis. Protagonis biasanya merupakan karakter utama atau karakter yang menjadi pusat dari seluruh rangkaian cerita di dalam novel tersebut. Biasanya itu wataknya protagonis itu adalah yang baik dan selalu memberikan energi yang positif. Nah, antagonis ini merupakan lawan dari protagonis. Pasti kalian sudah dengar ya, ataupun sudah tahu kalau misalnya antagonis ini pasti cenderung terkenalnya itu jahat atau mungkin selalu menjadi lawan dari protagonis. Nah, yang ketiga itu ada tritagonis. Tritagonis ini merupakan bisa disebut karakter yang ketiga atau karakter sampingan. Nah, selanjutnya merupakan alur. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa ataupun cerita yang terjadi di dalam novel tersebut. Nah, ada ketiga alur, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju, nah pasti ceritanya itu berurut dari awal hingga akhir. Sedangkan alur mundur itu biasanya ada sebuah kilas balik atau kita sebut flashback ya biasanya. Nah, yang ketiga itu ada alur campuran. Alur campuran ini merupakan alur yang acak, jadi ada berurut, tapi nanti ada suatu saat akan ada kilas balik dari tokoh-tokohnya. Nah, selanjutnya itu adalah setting atau latar. Latar juga terbagi menjadi 3, yakni tempat, waktu, dan suasana. Kalau tempat pasti kejadian atau tempat dari jalannya cerita tersebut. Nah, kalau waktu itu pasti gambarannya seperti di malam hari yang malam. Di malam hari yang malam. Di malam hari bulan bersinar terang. Kemudian latar suasana itu pasti merupakan gambaran dari
suasana yang diciptakan di dalam novel tersebut. Misalnya suasananya, kalau misalnya tokoh utamanya ini sedang jatuh ataupun dalam keadaan yang buruk, pasti suasananya sedih dan juga membuat pembaca ya larut dalam kesedihannya. Nah, selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Biasanya sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau misalnya yang orang ketiga ini ada terbagi lagi menjadi sebagai pengamat dan yang serba tahu. Kalau yang pengamat itu biasanya dia yang diceritakan ataupun yang misalnya menjadi objek daripada si narasi. Nah, kalau yang sudah tahu itu biasanya si narator itu sendiri. Nah, gaya bahasa itu biasanya adalah majas. Nah, di sini majasnya itu biasanya ada personifikasi, simile, dan juga hiperbola. Kalau personifikasi itu pasti mengibaratkan benda mati itu menjadi seperti manusia. Misalnya angin tersebut berbisik melewati celah dedaunan. Kemudian hiperbola itu dilebih-lebihkan. Saya aku terjatuh bak orang kesurupan. Kemudian yang simile itu biasanya dia yang ketiga ada simile, yakni biasanya membandingkan. Biasanya menggunakan kata-kata bagai, dan juga laksana. Misalnya wajahmu laksana rembulan. Nah, yang terakhir itu unsur implisitnya, yaitu ada amanat atau pesan. Ini biasanya merupakan apa yang ingin dikomunikasikan oleh si pengarang ataupun penulis novel tersebut. Dan itu biasanya ada dua, yakni tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu biasanya terdapat di teksnya itu langsung. Nah, sedangkan kalau yang tersirat ini biasanya dia tersembunyi dan kita membaca harus menerka karya sendiri. Ya. Itu tadi pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan bentuk kelompok ya. Nah, kalau sudah nanti Ibu berikan tugas yakni memilih atau teman-teman mencari judul dari novel yang ingin dicari atau dianalisis daripada unsur intrinsik dan juga unsur kebahasaannya. Nah, novelnya nanti kalian cari ya di toko-toko maupun sekarang udah terdapat yang online atau e-book. Nah, nanti ketua kelas kumpulkan ya teman-teman yang ingin mengumpulkan judulnya. Judulnya nanti di akhir pelajaran ini harus dikumpulkan ke Ibu ya. Ya, Ibu. Ya, baiklah. Karena waktunya sudah selesai, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.